Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua Sobat Pratama, welcome to Pratama Indomitra YouTube channel. Perkenalkan saya Salsa, kembali lagi menyapa Bapak dan Ibu Sobat Pratama semuanya dalam sesi video Q&A. Pada sesi video Q&A kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya belum sempat terjawab pada sesi webinar tanggal 3 Maret yang lalu, yaitu dengan topik PP 9 2021 dan PP 49 tahun 2021 dari perspektif pajak internasional. Di sini ada sekitar 8 pertanyaan yang menunggu untuk dijawab. Sebelumnya, mari kita sapa terlebih dahulu narasumber dari webinar tersebut yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian, yaitu Bapak Dr. Priyanto Budi Saptono, AK/CA MBA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Pri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Mbak? Masih semangat Pak. Iya, tadi ketemu sekarang ketemu. Iya. Gitu ya. Nunggu berapa jam? Oke, silakan. Ya, baik Pak. Di tangan saya ada 8 pertanyaan yang menunggu untuk dijawab. Langsung saja ya Pak, kita ke pertanyaan pertama dari Bapak Trisandi. Pertanyaannya, selamat siang Pak Pri dan tim PIK, mohon tanya, jika ada transaksi royalti dengan perusahaan afiliasi induk, di mana royalti tersebut dihitung berdasarkan persentase dari nilai omset. Menurut Bapak, risiko pajaknya yang mungkin muncul apa saja? Apakah hanya dalam penilaian kewajaran saja di Tepidok? Terima kasih. Ya, royalti ini memang punya isu yang di dua tempat ya. Pertama, di sebelum kewajaran itu ada existence test, tes keberadaan royalti itu sama benefit test. Itu biasanya jadi satu, benefit test sama existence test ini. Jadi gini, perusahaan bayar royalti itu terus manfaatnya apa? Kalau nggak ada manfaatnya, ngapain lu bayar royalti? Itu manfaatnya. Kemudian yang kedua, sebenarnya royalti itu atas apa sih? Karena royalti kan eksisten ya. Atas apa royaltinya? Kan kalau ada royaltinya, buktinya mana? Nah ini royalti kan terkait dengan penggunaan hak, the right to use. The right to use itu ada 3. Ada the right to use of intangible asset. Intangible asset contohnya apa? Paten, merek ya, kemudian formula, resep. Nah, ini intangible asset atau data pelanggan, atau royalti atas tangible asset. Tangible asset misalkan kalau mungkin Mbak Salsa pernah di Planet Hollywood, pernah Mbak? Belum ya? Planetarium? Pernah? Belum juga? Belum juga. Jadi kalau di Planet Hollywood, tapi nggak ada hubungannya dengan planetarium ya, beda. Kalau di Planet Hollywood itu ada memorabilia. Nah, memorabilia itu jadi ada barang-barang seni milik artis terkenal dipajang di situ. Nah, itu bayar royalti itu. Royalti atas harta berwujud itu ya. Yang ketiga, royalti atas informasi. Jadi harus ada ini. Itulah mengapa kantor pajak menggunakan pendekatan tes benefit sama tes existence. Kalau ini lolos ada, baru dicari kewajarannya berapa. Itu. Tapi memang ini menarik Mbak, kalau sudut pandang di pengadilan pajak, kadang-kala tes ini nggak diperlukan. Tes ini nggak diperlukan. Yang penting adalah memang saya keluar biaya, lawan transaksi mencatat pendapatan, jadi lebih ke substansinya. Kalau memang saya keluar biaya kan matching cost dengan revenue, jadi lebih ke substansinya. Nah itu, jadi memang isunya ada 2 ya, benefit sama existence test, kemudian kewajaran. Demikian Mbak. Oke, terima kasih banyak Pak Pri. Lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Ibu atau Bapak Mari. Pertanyaannya, Pak Pri, mohon dijelaskan aspek perpajakan atas jual beli saham antar perusahaan di Indonesia. Anak perusahaan menjual saham yang dimilikinya pada cucu perusahaan kepada holding. Oke. Jual beli saham itu mengacu ke pasal 10 ayat 3 Undang-Undang PPH. Jadi basis pengukurannya harus menggunakan nilai wajar. Nilai wajarnya seperti apa? Ini memang nanti ke bisnis. Kalau jual beli sahamnya di bursa jelas dia kena PPH final ya.
0,1 atau 0,5%. 0,1 atau 0,6. Kalau saham pendiri 0,1 tambah 0,5. Kalau bukan saham pendiri yang dijual di publik itu 0,1 aja, itu final selesai. Nah, yang masalah adalah kalau jual beli saham ini melibatkan saham perusahaan non go public. Nah, kenapa harus harga wajar? Harga wajar ini memang harus pakai KJPP, jadi kantor jasa penilai publik. KJPP nanti akan menggunakan mereka punya standar penilaian Indonesia SPI. Jadi ada 3 metode penilaian. Pertama adalah market approach, pendekatannya ke harga pasar. Ini harga pasar ya lawannya berapa pasar yang kira-kira. Sekarang saya punya kambing setahun berapa sih? Nggak bisa kan pakai pasar hewan berapa sih kambing setahun. Nah itu. Yang kedua market approach sudah, income approach. Income approach itu berarti ini perusahaan ini kan ada sahamnya. Nah perusahaan ini kan terus berjalan nih. Jadi bisa diprediksi, diestimasi perusahaan ini selama 5 tahun ke depan tuh kira-kira penghasilannya gimana. Nanti didiskonto. Jadi cara ngitungnya itu 5 tahun terakhir untuk melihat tren perkembangannya. Tahun ini tambah tahun depan 2, 3, 4, 5. Itu ketemu angka estimasi, proyeksi, nanti didiskonto, ditarik dengan present value. Baru nanti dibagi dengan jumlah saham beredar. Itu cara ngitung sahamnya. Nah, nanti pas ditransaksikan dikurangi dengan nilai nominal. Itu masuk capital gain ya. Nah, ini pajaknya dikenakan atas capital gain. Cuman yang menjadi masalah itu cara penilaiannya, Mbak. Karena kantor pajak bisa jadi nggak sama. Dia akan melakukan penilaian sendiri karena dia punya tim penilai fungsional. Jadi tidak mustahil datanya sama, cuman cut off date-nya beda. Cut off date-nya itu gini. Misalkan transaksinya sekarang. Ini mau pakai angka yang mana? Angka yang mana kan harus menggunakan angka laporan keuangan terakhir dalam 12 bulan terakhir. Yang mana? Yang Desember kemarin atau yang ada sebelumnya itu. Nah, itu kadang-kadang kantor pajak beda. Ya, jadi ini masalah penilaian memang ini tidak ada angka yang pasti. Jadi principle based penilaian sendiri itu kan menggunakan time value of money kan ya. Time value of money suku bunganya berapa? Itu juga nggak ada angka pasti, orang estimasi 5 tahun ke depan ditarik dengan present value kan angka estimasi. Mau optimis, pesimis atau moderat itu beda. Itu pertumbuhannya beda gitu, Mbak. Ya. Jadi Bu Mari kali ya. Iya, Bu Mari ini ya penilaian sahamnya menggunakan harga wajar pasal 10 ayat 3 dan biasanya pakai KJPP. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Pri. Pertanyaan ketiga dari Bapak atau Ibu Penri. Maaf Pak, ikutan di luar topik. Kalau omset perusahaan objek pajak hiburan, tarifnya sama dengan PPN 10%. Apakah PPN masukan bisa dikreditkan? Selama ini tidak saya kreditkan, tapi rasanya tidak adil, seolah-olah saya ini sebagai end user saja. Harus dibedakan Bu atau Bapak Penri ya. Pajak hiburan itu pajak daerah. Dia pajak daerah tingkat 2, jadi kabupaten atau kota. Nah, jasa hiburan itu bukan objek PPN. Nah, ya sudah, pajak masukannya nggak boleh dikreditkan. Pajak hiburan itu pajak atas hiburannya dan itu ke daerah. Nah, konsep PPN kan sekali lagi output min input. Pengenaan PPN-nya bukan dengan cara output min input kemudian selisihnya kenain PPN. Itu kan nilai tambah. Output 120, inputnya 100. Berarti nilai tambahnya 20. Cara mengenakan PPN-nya bukan gini. Ini pajak langsung namanya. Tapi dengan mengenakan apa? Outputnya dulu kenain. Inputnya kenain. Outputnya 120 kena 12, inputnya 100 kena 10, baru nanti di offset. 2 bayar. Nah, pajak atas nilai tambahnya baru ketahuan kalau ada T output. T input dikreditkan dengan T output. Nah, kalau nggak ada T output gimana mau mengkreditkan? Makanya nggak boleh.
pajak masukan dikreditkan oleh perusahaan yang bergerak di bidang hiburan karena nggak punya T output. Demikian ya. Baik, jelas sekali jawabannya Pak Pri. Selanjutnya pertanyaan keempat dari Bapak Freddy. Pertanyaannya, Pak Pri, apakah ada perbincangan kemudahan terkait COR atau mendapatkan DGT form dari vendor-vendor di luar negeri, terutama untuk Amerika, mengingat masa pandemi seperti sekarang ini? Penggunaan COR atau form 6166 bisa lebih dari 4 bulan. Ya, yang penting kalau Certificate of Resident itu adalah sekarang lebih fleksibel ya. Yang penting terbitnya kapan, dia merujuk pada tahun pajak. Kalau dulu enggak. Jadi dulu kaku, kapan terbit berlaku 12 bulan ke depan. Sekarang lebih fleksibel, boleh pakai COR, Certificate of Resident, ya Certificate of Domicile. Yang penting terbitnya kapan, dia merujuk pada tahun pajak ini. Itu. Jadi kalau di Amerika Serikat tuh nggak mungkin terbitnya sebelum, pasti setelah tahun pajak. Setelah tahun pajak itu betul lama. Jadi makanya di sana kan terbitnya misalkan 2021 ngomong wajib pajak si X ini untuk tahun 2020 merupakan resident taxpayer. Jadi gitu aja. Tapi memang terus terang kalau ini nggak sinkron dengan kita. Kita ini kan ketika motong harus ada COD-nya. Kalau enggak form DGT1. Paling lambat kapan? Pas tanggal 20 bulan berikutnya. Pada saat mau lapor. Jadi nggak sinkron dengan administrasi perpajakan di luar negeri. Ya paling levelnya di keberatan dibanding itu menang gitu Mbak. Baik. Lanjut ke pertanyaan yang kelima dari Bapak Fahrul Rozi. Assalamualaikum Pak Pri, jika ada WNA memiliki apartemen di Indonesia, WNA tersebut ingin mengalihkan atau menjual apartemen tersebut kepada WNI. Apakah WNA tersebut wajib setor PHTB atau pajak penghasilan hak atas tanah dan atau bangunannya? Atau ada pajak yang lainnya yang harus diterapkan? WNA jual apartemen ke WNI, yang jelas kena PPh final bagi si WNA. Kemudian bagi WNI dia kan berarti namanya berubah tuh. Berarti yang terutang siapa? BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah atau bangunan ya si WNI. Jadi pajaknya itu aja. Bagi WNA itu ada PPh final, pajak penghasilan final kena 2,5%. Bagi si WNI itu kena BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah atau bangunan 5%. Dibayarnya kemana? Kalau yang PPh dibayarnya ke kas negara, Kementerian Keuangan ya, Dijen Pajak. Sementara kalau BPHTB dibayarnya ke pemerintah daerah tingkat 2. Jadi kalau apartemennya di Jakarta, DKI Jakarta. Kalau apartemennya di Cibubur, saya paling tanya Cibuburnya yang masuk mana? Karena Cibubur itu ada 4. Ada Cibubur Jakarta Timur, ada Cibubur masuk Depok, ada Cibubur masuk Cilengsi, jadi Kabupaten Bogor, ada Cibubur masuk kota Bekasi. Itu 1/4. Itu pas tengah-tengahnya itu. Jadi sebelah sana misalkan ini ya, sebelah sini Jakarta Timur, sebelah sana kota Bekasi, sebelah sana Kabupaten Bogor, sebelah sini di kota Depok. Jadi apartemen yang mana? Tergantung ada di wilayah mana. Ya di wilayah mana. Kalau misalkan ada juga kadang-kala di perbatasan itu ada, cuman jarang lah. Kayak di Cinere, perumahan Cinere itu dibuatin loh. Ada yang masuk kota Depok, ada yang masuk DKI. Itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Pri. Lanjut pertanyaan ke-6 dari Bapak Hasan Yusuf. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, perusahaan sejak berdiri sampai tahun berjalan mengalami kerugian, tidak ada laba ditahan. Ini pertanyaannya. Pemegang saham ingin melakukan pengecilan modal di setor dari 10 miliar menjadi 2 miliar. Apakah ada potensi pajak terhadap penarikan modal tersebut? Ya, kalau penarikan modalnya aja nggak ada masalah. Cuman kan dia masih berhak atas dividen nggak? Artinya kan 10 miliar. Nah 10 miliar kan bisa jadi, yang jelas kalau penarikannya sesuai dengan nilai nominal silahkan. Itu. Jadi divestasi, dibeli kembali
sahamnya kan dibeli kembali oleh perusahaan. Jadi kayak model stok treasury stock dibeli kembali. Itu silahkan. Memang dengan nilai buku. Itu aja. Pertanyaan ke-7 dari Ibu atau Bapak Reza. Pertanyaannya, Pak, jika ada COR dari negara Luxembourg tidak menyebutkan masa berlaku tahun pajaknya, apakah bisa diterima COR-nya? Di COR hanya disebutkan berlaku sampai tanggal COR tersebut dibuat. Nah, banyak WPLN Singapura yang memberikan link portal Singapore Tax Revenue untuk melakukan download COR WPLN tersebut. Apakah COR yang di-print dari portal tersebut dapat diterima oleh DJP? Mengingat info yang kami ketahui bahwa asli COR Singapura memiliki kode unik seperti barcode dan tidak ada tulisan print from portal. Ya, kalau ditanya apakah bisa diterima, harusnya Pak Reza tanya ke petugas pajak. Jangan ke saya. Kalau saya bisa ya bisa enggak, tergantung petugas pajaknya. Iya. Karena yang bisa nerima dan bisa nggak menerima kan petugas pajak. Tapi kalau saya ngelihat petugas pajak, lihat berarti dia aturan formal. Aturan formalnya apa? Sesuai dengan aturan formal kan form DGT. Kalau nggak bisa COR, ya COR itu ya harus competent authority. Nah masalahnya kan competent authority harus yang asli. Nah DJP kalau dilihat misalkan hanya print out kayak gitu, tinggal DJP-nya aja petugas DJP. Intinya kalau nggak sesuai ketentuan formal, DJP akan nolak. Karena dia lebih mengedepankan persyaratan formal. Nah nanti beda kalau di level pengadilan itu adalah mencari keadilan yang hakiki. Keadilan yang hakiki ya makanya kan putusan pengadilan kan putusan banding demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Apa itu? Ya cari substansi materialnya apa. Kalau memang dia benar-benar wajib pajak di Singapura, buktinya mana? Nah itu aja. Jadi itu dokumen tuh hanya untuk ini aja, pembuktian. Bisa jadi ada dokumen yang dokumen yang paling kuat adalah si competent authority-nya, IRAS, Inland Revenue Authority of Singapore. Ngeluarinnya yang paling banyak adalah COR, paling banyak dipakai di perusahaan-perusahaan lain COR itu. Dia competent authority yang ngeluarin bahwa dia wajib pajak di sini, selesai. Tapi ini level banding, jadi beda sudut pandangnya. Kalau level kantor pajak seringkali ke formal, itu. Nah yang Luxembourg tadi tanya apa? Nggak ada ya? Nggak ada sih Pak, dia lebih bertanya, Pak jika ada COR dari negara Luxembourg tidak menyebutkan masa berlaku tahun pajaknya. Oh, kalau itu ya kembali lagi ke DJP. DJP-nya biasanya ya kalau ngeliat tadi BJP hanya melihat ketentuan formal. Tujuannya apa? Untuk memberikan kepastian bagi mereka. Kalau misalkan ini nggak diikuti ketentuan formalnya ya tolak dulu. Nanti beda sudut pandang si pengadilan pajak. Hakim akan melihat bukan sekedar formal, tapi ke materialnya di situ. Ya substansinya. Demikian. Oke, baik. Sudah pertanyaan terakhir nih Pak, pertanyaan ke-8 dari Ibu Teresia. Pertanyaannya, Pak, mengacu ke penjelasan sebelumnya, itu di penjelasan di webinar mungkin, itu berarti jika sudah melebihi time test berdasarkan tax treaty, maka servis yang termasuk business profit itu dikenakan 20%, bukan tarif tax treaty ya. Misalnya di Singapura itu 15%. Ya, pakai tarif Indonesia. Kalau melebihi time test, berarti kena pajaknya di Indonesia. 20% tadi ya Pak? 20%. Oke, baik. Udah semua Pak, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu Sobat Pratama semuanya. Terima kasih banyak Pak Pri atas waktunya, atas sharing ilmunya, sangat bermanfaat sekali, jawabannya juga sangat komprehensif. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi tentunya dan bagi Bapak Ibu Sobat Pratama sekalian. Sebelum saya menutup video Q&A kali ini, kepada Sobat Pratama semuanya, saya mau mengingatkan kembali nih untuk terus mendukung channel YouTube kami. Caranya gampang banget dengan like, subscribe, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terupdate dari kami. Saya Salsa, pamit undur diri. Sebelumnya mau mengingatkan untuk tetap semangat dan jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan yaitu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan jangan lupa untuk menjauhi kerumunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.